Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Riana dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai foto sebagai media pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa foto ini bagian dari pembahasan media atau bagian dari jenis media pembelajaran, ya. Nah, kita coba merefresh kembali beberapa bagian penting dari topik dalam media pembelajaran yang dulu pernah Anda pelajari. Ada beberapa kriteria atau jenis dari media pembelajaran ini. Pertama, berdasarkan indera manusia. Jadi manusia punya indera, ya. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, ya. Nah, ada media audio, yaitu media yang hanya bisa didengarkan, ya. Misalnya radio, CD, MP3, ya. Kemudian zaman dulu ada kaset, gitu. Kemudian yang kedua adalah media visual, media yang bisa dilihat, ya, gambar, fotografi, poster, dan tentu saja adalah fotografi yang kita pelajari hari ini. Kemudian media audiovisual, ya, televisi, sound slide, multimedia web, dan seterusnya. Kemudian media berdasarkan sasaran, sasaran artinya pengguna, ya. Tentu dalam konteks ini bisa siswa, bisa juga mahasiswa. Ya. Ada individual, yaitu media yang digunakan secara mandiri oleh individu, oleh perorangan. Ya. Misalnya multimedia interaktif. Kemudian ada media yang digunakan untuk kelompok kecil. Misalnya flashcard, foto, model, torso, mockup. Ya. Ini hanya bisa digunakan untuk kelompok yang kecil. Misalnya di bawah 5 orang, karena media ini ukurannya kecil sehingga hanya bisa optimal kalau digunakan, dipelajari dalam kelompok-kelompok kecil. Ada juga media yang massal, yaitu digunakan secara bersamaan serempak. Misalnya televisi broadcasting, siaran, radio juga bisa, ya, radio broadcasting, atau sekarang menggunakan internet, ya. Jadi kalau sekarang ada namanya video conference, itu termasuk kategori yang massal. Ada juga media berdasarkan cara memperolehnya. Ya, ada media yang benda nyata, ada juga yang rekayasa. Nyata artinya sudah jelas, ya. Manusia tidak perlu melakukan rekayasa karena objeknya sudah ada dari alam. Ya, tinggal menggunakan saja. Sedangkan rekayasa manusia memanipulasinya, memodifikasinya, mengengineernya. Jadi membuat bagian-bagian tertentu sesuai dengan apa yang dia perlukan dan dia butuhkan. Itu pembelajarannya, ya. Seperti itu. Apakah nanti rekayasa secara manual atau menggunakan komputer, ya. Yang terakhir, media berdasarkan daya. Jadi daya kekuatan yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat media tersebut bisa dioperasikan. Yaitu ada yang electronics, media yang bergantung pada ketersediaan suplai dari energi listrik, ya. Seperti overhead projector, televisi, radio, komputer, LCD, dan seterusnya. Sedangkan yang kelompok yang besar yang kedua adalah non-electronics. Ini tidak perlu bergantung, tidak membutuhkan adanya suplai dari energi listrik. Oke, itu beberapa kategori dari media pembelajaran. Dan kalau di dalam buku saya yang saya tulis di dalam media pembelajaran terbagi ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama adalah electronics, yang kedua adalah cetak atau printed, ya. Yang ketiga adalah simple atau media sederhana, dan yang keempat adalah realia, itu dari realistis, dari nyata tadi, ya. Silakan, ini kita simpelkan menjadi 4, ya. Nah, fotografi ini tentu bisa masuk pada kategori electronics jika memang itu nanti kategorinya foto digital. Bisa juga di printing, dicetak, bisa juga kategorinya simple media, ya. Ketika sudah dicetak, sudah jadi foto, itu sudah jadi simple karena mudah untuk digunakannya, tidak perlu ada biaya pemeliharaan yang juga berat, tidak perlu cara-cara yang kompleks untuk bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu, ya. Tapi kalau Anda baca buku Instructional Media, ya, dari Hennig, Molenda, dan Russell, di situ dibagi media ke dalam 3 kelompok, ya. Ada audio, ada visual, ada audiovisual, gitu ya. Jadi ada 3 kelompok besar.
Nah, bagaimana dengan fotografi? Nah, fotografi itu ya, kalau dia sebagai media yang nantinya akan dicetak atau dilihat di layar monitor atau di smartphone sebagai foto digital, maka dia lebih masuk pada kategori adalah kelompoknya visual, ya. Kecuali kalau nanti sudah digabungkan dengan suara, ya, sudah digerakkan menjadi motion graphic, itu sudah menjadi kategorinya adalah audio visual. Tapi yang akan kita pelajari hari ini dalam video ini adalah fotografi sebagai media visual. Oke, ya, kita lanjut. Nah, media foto itu sebenarnya apa? Ya, apa itu media foto? Ya, media foto merupakan salah satu media pembelajaran yang populer dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kesederhanaannya, jadi simpelnya, ya. Kemudian tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak diproyeksikan atau non-projected visual. Memang kalau dalam proses bagaimana menghasilkan sebuah foto, tentu kita perlu alat. Bahkan kalau kita mau detail lagi, alatnya juga sangat banyak. Ya, ada berbagai macam jenis lensa, ada berbagai macam tipikal dari kamera. Oke, secara technical dalam sisi device-nya memang butuh banyak alat ya untuk kita bicara profesional. Tapi kalau sudah jadi produknya, apakah nanti digital maupun yang sudah printed, itu very simple. Kita hanya menggunakannya cukup misalnya menyajikan, memasang di di depan kelas atau kita tempel di poster di ruang-ruangan sekitar kampus, sekitar sekolah, itu sudah sangat mudah sekali. Ya, dan media fotografi ini masuk kategori non-projected visual. Jadi kita bisa melihat objek foto itu secara real size. Artinya ukuran nyata, bukan ukuran yang di scaling sehingga bentuknya size-nya menjadi lebih besar. Kita bandingkan kalau kita menggunakan proyektor ya, kita misalnya menampilkan fotonya di PowerPoint, kita bisa proyeksikan. Nah, ukuran proyeksinya itu bisa kita atur sedemikian rupa, ya. Tapi kalau foto yang tercetak, yang printed, sebenarnya ukurannya adalah real size, ya. Dan ini masih kategori namanya still pictures, gambar dia. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik fotografi itu apa, ya? Oke, karakteristik fotografi yang baik untuk media pembelajaran, yang pertama adalah sifatnya yang konkret. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa sih kita perlu menggunakan fotografi atau menggunakan media foto, produk dari fotografi untuk pendidikan, untuk pembelajaran, untuk sekolah, di berbagai macam jenjang pendidikan? Pertama adalah sifatnya yang konkret. Ya, tentu konkret lawannya adalah abstrak, tidak jelas, tidak terwujud, dan masih bisa menimbulkan berbagai macam bentuk penafsiran, ya, ambigu. Nah, sedangkan kalau kita menampilkan foto, itu akan jelas wujud fisiknya dan akan terlihat begitu konkret. Yang kedua adalah mengatasi ruang dan waktu. Jadi, belajar ini kan terkadang kita objek materialnya, objek kontennya bisa masa-masa yang lalu, misalnya kita bicara sejarah, atau juga kita bisa melihat ruang-ruang yang tidak kasat mata, terlalu jauh, terlalu sulit. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan di alam dasar laut? Apakah mungkin kita harus terjun atau kita menyelam ke dalamnya? Kan itu sangat susah. Nah, disinilah fungsi dari foto bisa mengatasi ruang dan waktu. Kalau kita ingin melihat bagaimana peristiwa sejarah, bagaimana terlihat adanya situasi sedang adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, cukup kita melihat dengan sebuah foto. Artinya kita bisa mengatasi adanya keterbatasan ruang tadi. Dan juga waktu yang berbeda. Misalnya bagaimana kita bisa melihat bagaimana bintang-bintang di langit, matahari, bulan, dan seterusnya, tentu dengan foto yang sudah diambil oleh expert di sana, di atas ya, di space gitu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana wujud bumi, bagaimana wujud bintang, matahari, dan seterusnya. Yang ketiga adalah media bisa mengatasi keterbatasan pengamatan. Kita tahu bahwa manusia itu dengan pengamatan matanya itu punya keterbatasan. Kalau objeknya terlampau kecil, contoh bakteri, termasuk virus, itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, disinilah perlunya adanya foto yang bisa menunjukkan
memperlihatkan bagaimana bentuk yang tidak kasat mata, bentuk yang karena kita punya keterbatasan itu. Yang berikut memperjelas masalah. Nah, ini poin penting dari fotografi. Jadi ketika ada masalah, ada misalnya materi yang kompleks, materi yang tingkat ruang lingkup cakupannya luas, maka foto bisa mempermudah penjelasan, bisa merangkum informasi yang luas tadi. Ya, kalau sekarang lagi musim namanya infografis, maka bisa dilengkapi dengan foto, itu jauh lebih memudahkan orang untuk bisa mencerna informasi. Ya, yang terakhir adalah sifatnya yang murah. Coba Anda bisa datang ke toko buku atau ke penjual media pembelajaran, Anda coba beli sebuah foto. Anda beli misalnya poster, Anda beli grafik atau grafis atau diagram yang ada foto-fotonya, saya jamin itu harganya murah. Meskipun tentu dalam proses bagaimana membuatnya butuh waktu yang lama, juga butuh biaya yang besar, tapi ketika sudah jadi dan sudah dilakukan sebuah proses duplikasi, maka itu akan jauh lebih murah, gitu ya. Apalagi kalau dicetak dengan jumlah yang di atas 1000, gitu. Oleh karena itu, maka sekali lagi bahwa karakteristik media foto, ya, kelebihannya adalah sifatnya konkret, mengatasi ruang dan waktu, kemudian mengatasi keterbatasan pengamatan, memperjelas masalah, dan juga harganya yang murah. Baik, ciri fotografi itu apa saja? Ciri dari media foto itu, ya. Kita identifikasi, pertama nyata, ilmiah atau natural, otentik atau asli, jelas atau fokus, dan juga original. Kita lihat satu-satu. Ya. Pertama adalah media foto itu sifatnya nyata. Tentu nyata ini lawannya bisa maya, bisa juga abstrak. Jadi kalau guru misalnya ya seperti ini, ya kalau ada gambar seperti ini kan gambarnya bisa menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ini gambarnya apa sih? Apakah ada ikannya kelihatan dari matanya? Mungkin ada harimaunya dari belakangnya? Itu tidak jelas. Karena ini sifatnya abstrak, bisa menimbulkan banyak penafsiran. Ya, apakah ikan atau harimau? Ini tidak jelas. Oleh karena itu, foto untuk kategori media pembelajaran harusnya bisa menampilkan sebuah informasi yang juga jelas. Gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian, contoh lain misalnya, ketika seorang katakan dokter ya diundang oleh sekolah cerita kepada anak-anak tentang penyakit misalnya, tentang bakteri misalnya. Kalau kemudian dokter tidak menunjukkan foto ya yang memvisualkan tentang bakteri, yakin anak-anak punya penafsiran yang beragam. Ya, apa yang ada dalam benak dokter tentang contoh misalnya bakteri ini tentu tidak akan sama dengan apa yang ditafsirkan ditangkap oleh para siswa. Disinilah perlunya adanya media foto untuk memperjelas. Ya. Oke, yang berikut adalah sifatnya ilmiah atau natural. Ya. Coba kita lihat ini versusnya. Ini misalnya gajah. Ini gajahnya adalah alami, asli, foto. Ya. Kita bisa melihat bagaimana bentuknya, bagaimana detail dari masing-masing objek yang ada dalam gajah ini. Coba kita bandingkan dengan ilustrasi ini. Ilustrasi ini nyonya untuk beberapa hal sangat menarik. Untuk anak-anak suka sekali dengan kategori ini. Tapi kalau pembelajaran ini ingin menunjukkan sebuah detail yang real, yang realistis, tentu ini tidak cukup dengan gambar yang sifatnya ilustratif, gitu ya. Oke, kemudian ini juga contoh yang lain. Kalau kita akan mempelajari misalnya tentang bagaimana kontur, konstruk, bagian-bagian dari daun yang asli itu, tentu kita bisa membandingkannya dengan yang ilustratif. Ilustratif tidak bisa menyajikan informasi yang sangat detail. Oke. Jadi itu beberapa contoh dulu terkait dengan ya kriteria dari foto untuk media pembelajaran ini.